Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki masuk sampun ngantuk. Padahal berkate nembe mawon dipun bagaaken niki. Kula ulang malih dan ketok semangat ngoten. Insyaallah mboten lami-lami kula. Paling nggih ora mundure sak jam. 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged menghadiri acara menika dalam rangka walimatul urs, mengumumkan akad nikah yang sudah berlangsung lancar, boten wonten setunggalipun alangan punapa-punapa, kados sampun dipun sampaikan kalian Ustadz Iswanto, acara lancar. Pramila acara ini dalam rangka untuk iklan nikah, mengumumkan pernikahan supaya tidak terjadi suudzon. Nalikone Mas Wafik kalian Mbak Rizka niki melampah wonten ratusan. Mbok ngajengi griya, mboten pundi niku mboten wonten suudzon malih bahwa ini adalah tidak resmi. Oke, muncul pertanyaan, lah sampean resmi apa mboten? Walau dipun sampaikan asline kula niku Lamongan, Pak, mboten Pekalongan. Jadi asluhu kula niku tiang asluhu kula tiang niku kelahiran Gunung Brangsi, terus ten Godhog, terus ten Tenggulun, terus ten Sedayu Lawas, terus ten Pekalongan, terus ten Lamongan. Dadi kula niki kados tiyang niku Baduy, uripe niku nomaden, pindah-pindah. Tapi dipun angerti masalah KTP, sementara niki KTP kula tasih Pekalongan. Jadi alhamdulillah ya, sadari kula njelasaken iki dan kenal, karena saya memiliki perjalanan yang
cukup panjang, termasuk desa Kalimalang ini menjadi salah satu perjalanan hidup saya. Siapa yang tidak kenal saya pada masa awal-awal angkatan pertama Al-Islam Tenggulun Solo. Niku santri ini saking Kalimalang sedaya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada konco niku, nggak ada konco 11 kali niku saking Tenggulun, 8 niku saking Kalimalang, termasuk Pak Haji Iswanto, Pak Haji Hambal alias Sunandar, Pak Haji sinten malih ya, termasuk Sujono, Sulaiman, ya, Haji dan seterusnya. Ini jadi ini perjalanan saya yang waktu itu nalika liburan niku pokoknya wajib nang Kalimalang. Dados insyaallah kula niku mboten asing di mata tiang-tiang Kalimalang, terutama generasi tua. Kalau generasi muda mungkin sudah tidak kenal karena hidup saya nomaden. Oke. Jadi alhamdulillah bahwa acara semacam ini bagian daripada iklanun nikah, mengumumkan pernikahan itu penting sehingga tidak terjadi yang namanya suudon. Termasuk alhamdulillah tadi sudah disampaikan, memang terus terang istri saya yang pertama itu Pekalongan, punya anak 10 Bapak, 10. Terus ten Brangsi niku nggih dereng ada, dereng ada, tapi nggih sampun sepuh. Itu. Jadi kula niku bojone kalih, Pak. Tapi biasanya ibu sing kapan enten tiang jaler nikah lebih dari satu niku biasanya murid-murid. Ya. Tapi benten kali tiang Kalimalang. Soalnya tiang Kalimalang niku ibu-ibuke santri-santrine niku sampun dipun bekali bahwa memang seorang laki-laki itu yang berani nikah itu harus bertanggung jawab. Jangan dianggap bahwa yang bertanggung jawab itu yang nikah 2, nikah 1 harus bertanggung jawab. Ya, sebagai seorang laki-laki itu memang harus bertanggung jawab. Tapi jangan macam-macam Bapak Ibu. Ya. Kalau memang tidak bertanggung jawab, sekali lagi, ya, jangan kemudian berani untuk nikah, padahal nikah ini adalah bagian daripada sunnah. Kalau ayat tentang masalah poligami niku sing paling mboten disenengi tiyang estri niku, ya, fangkihu ma tobalakum minan nisa matna. Matna niku pinten? Kali. Watulasa 3, waruba sekawan. Bain khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kira-kira boten saged adil setunggal mawon. Tetapi bukan berarti bahwa ketika seseorang itu punya istri 1 kemudian tidak berusaha adil, padha bae adil. Sebab pengertian adil niku napa Bapak Ibu? Bapak-bapak, adil niku menempatkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun 1 tetapi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini juga yang namanya tidak adil. Oleh karena itu, ini saya berpesan kepada Mas Muhammad Wafiq ini, panjenengan sudah melaksanakan daripada satu bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab, punya tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini seorang suami. Makanya
Orang yang sudah menikah, laki-laki yang sudah menikah berarti sudah melaksanakan separuh dari bagian syariat Islam. Idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfati. Apabila seorang laki-laki ya nikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala, fattaqillah finisbil baqi. Bertakwalah kepada Allah separuhnya lagi. Karena yang namanya ibadah nikah itu tidak sehari dua hari, seminggu dua minggu. Aja sampai dadi tiang niku demnyar. Demen waktu anyare tok. Kapan anyare oke seneng. Tapi kapan wis lawas ora seneng apa meneh wis monggo sepeda motor ngoten wis protol kabeh kurupe niku. Tapi beda sepeda niku kali tiang niku beda. Sepeda seanyar digas digawe santai direm set terus digawe pendul-pendul ya mentul ya. Tapi kapan wis 10 tahun apa meneh 15 tahun sepeda iso dijolno. Lah apa bojone sampean dijolno? Dosa sampean Mas Wafid tukar tambah. Apa mana tukar tambah ngoten niku. Jarene Pak Is. Dosa. Jadi aja sampai demnyar. Ya. Demen kapan anyar, kapan wis lawas ora demen. Makanya kalau seperti saya itu insya Allah tidak modalnya seperti itu. Nambah modelnya. Modelnya nambah. Modelnya nambah. Tapi aja di kapan mboten butuh ora usah ditiru, Pak. Niku mboten ngajari, tapi kapan saumpama kok berkebutuhan khusus Islam memberikan solusi. Ngoten lho. Ora butuh sedina seminggu pisan kok bojo loro. Ya ora pas ta. Lah kapan sedina ping 3, ping 4 terus bojone Mas kok ora kuat iki. Sampai tambah maneh. Lah itu nembe bener. Gendeng. Dari bubuk gendeng. Kenyataannya ono. Kenyataannya seperti itu ada dalam masyarakat kita dan memang ada laki-laki itu yang berkebutuhan khusus. Oh berarti sampean itu termasuk anak yang berkebutuhan khusus ya. Oke. Makanya Allah itu maha tahu. Akhirnya bahas masalah poligami sih. Aduh ini keliru ngundangin. Sing disalahno Pak Is manggil. Mbak kasih ke poligami kok sampean ngundang. Besarene Pak Is ora apa-apa kali Malang wis biasa. Wong wis do ngertinan. Nggih. Itu. Kembali pada persoalan sebagai seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu menjadi pemimpin yang harus bertanggung jawab. Termasuk bertanggung jawab nggih menika masalah ekonomi. Ya, ini penting. Bukan berarti kok matrik, bukan. Masalah ekonomi hari ini sangat penting sekali. Banyak kasus guru-guru perempuan yang menjadi guru yang sudah diterima P3K di Blitar apa di Kediri itu. Banyak guru yang sudah diterima P3K mengajukan gugatan cerai.
Soalnya apa? Soalnya sing lanang boten komang, boten mampu dalam masalah ekonomi. Sehingga apa? Mengizinkan istri-istrinya untuk berprofesi dengan pekerjaan tertentu yang kemudian karena gajinya lebih banyak, sementara sementara suaminya mungkin kerjane mboten napa pasti serabutan, atau mungkin juga senenge main judi online. Wis kerjaan ora kena, malah dolanan judi online. Sampai kemudian ada seorang polisi dan polwan gara-gara judi online, padahal dua-duanya bergaji, coba disiram, ya, disiram minyak tanah kemudian dibakar. Coba, ini yang terjadi. Oleh karena itu sebagai seorang laki-laki, mbok kerjaannya yang penting halal, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebutuhan istrinya dalam masalah ekonomi. Ini penting. Dan insya Allah kalau laki-laki itu sudah niat nikah lillahi ta'ala, apapun pekerjaan tidak masalah, yang penting halal. Termasuk saya bukan membanggakan diri saya, Pak, tapi ini bisa menjadi ibroh. Saya nikah itu umur 21 tahun. Itu nikah yang menurut saya terlalu tua. Batak lakoni, ternyata nikah kawin kok ungkuin ngono. Malah saya mungkin Pak S itu sudah tahu sama saya. Saya itu inginnya lulusan Al-Islam langsung nikah, tapi harus tugas 1 tahun. Iku beta sabar. Bareng ngoten wis tugas setahun kula sanjang karo Sajakarya. Semerot to Sajakarya. Saat kula niki mboten kuat niki. Kok curhat mriki? Pengalaman. Dan pada waktu itu saya tidak punya kerjaan apa-apa, Bapak, tidak punya. Tetapi saya yakin bahwa saya ingin yuridul afaf, untuk membersihkan diri saya supaya tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa zina. Maka saya nekat untuk nikah. Tapi insya Allah niatan saya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak melakukan perzinahan. Ya, mencari ridha Allah. Dan untuk mendapatkan ridha Allah dalam pernikahan itu tidak mudah memang. Dituntut masalah ekonomi, kerja. Apapun pekerjaannya yang penting halal. Pak, insya Allah. Tadi Mas Ustadz Edi, ya, sudah menjelaskan firman Allah. Wa'angkihul ayama minkum fasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau kamu fakir, ya, kalau kamu fakir, Allah kayahkan dengan nikah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan salah satu hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hamba itu ingin menjaga dirinya dan mendapatkan ridha Allah, an-nakihu, yaitu orang yang nikah. Bahkan Rasulullah mengatakan iltamisul ghina bin nikah, kama qala Nabi. Carilah kamu kaya dengan nikah. Kalau anak itu atau seorang laki-laki niatnya sudah benar nikahnya dalam rangka menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka usahanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semangat.
Kerjaan apa mawon niku senajan kula kali bukan nyambi ya. Ngajar ten pondok Al Islam niku dodolan kacang telur nggih kula lakoni. Megurune nanggone Pak Bapak sedang jeneng Pak Bakir tak lakoni. Lho gurune teng mriki kacang telur. Kelingan mboten sing sepuh-sepuh niku. Pak Bakir biyen sadian cak dereng bakso. Terus sadian klopo nggih sampun kula lakoni. Minyak tanah kula lakoni, wis sembarang kula lakoni. Akhirnya napa? Dalam perjalanan alhamdulillah saya dari merintis pondok Al-Ikhlas Dayulawa sama Ustaz Dipo, kemudian ada kasus-kasus Ais bareng ini. Nggih. Kasus JI ya, pengeboman wis ora usah ditutup-tutup wis padha ngerti nggih ta. Akhirnya kula teng Pekalongan mendirikan pondok pesantren Tahfidzul Quran STIT, terus kemudian saya sekolah sampai S3, alhamdulillah sekarang menjadi salah satu dosen di UM Surabaya. Itu berjalan. Yo semangat nang kerjane. Ngoten lho. Ana sekolah yo melu sekolah. Mbok iso gak iso pokoke sekolah. S3 yo urung dadi dosen, tapi saya yakin saya sekolah S3 insyaallah bermanfaat. Akhirnya apa? Kebetulan UM Surabaya butuh dokter PAI. Akhirnya kula dadi dosen ten mriku. Ngoten. Terus ditambahi kalian 7. Gitu. Nah, makanya Mas Muhammad Wafiq harus bertanggung jawab dalam masalah ekonomi. Termasuk kalau bisa dibuatkan rumah. Kira-kira tiang ibu dini kok mboten ketinggal. Jane niku ten mriki paling mboten kula saged nuturi niki. Tapi ya sama dituturi Pakis paling. Terus seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab, termasuk bertanggung jawab memberikan tempat tinggal. Ya. Soalnya melu mertua niku ya sae, tapi mboten patoso bebas. Badhe ngerjakaken PR niku sering konangan. Nggih. Ujakno PR sering konangan. Tapi kapan nggak ada griya piyambak, PR dikerjakno terus bolak-balik niku santai mawon. Nggih. Nah niku nggih pengalaman kula niku. Pramila kaya Mas Bapak niki terus nggak ada griya piyambak, terus mboten ninggalno Bapak saya ini kali Ibu Hanifah mboten. Sebab apa? Sebab yang namanya anak itu akan dimudahkan mendapatkan surganya Allah. Ya, ketika anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun bukan anak kandungnya, sebab yang dari kecil yang berusaha mendidiknya sampai kemudian sekarang menikahkannya itu orang tua. Jangan anggap bahwa orang tua itu hanya orang tua biologis. Sebab berapa banyak orang tua biologis tidak mendidik anaknya, sementara ada orang tua yang tidak orang tua biologis mendidiknya sehingga menjadi seorang kiai, menjadi seorang ustadz. Itu banyak. Maka yang mendapatkan pahalanya mengalir ketika dia melaksanakan ilmunya itu siapa? Ya orang yang mendidiknya. Makanya kita sebagai orang tua itu kalau bisa yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, kita didik sendiri. Sebab apa? Ketika anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, tetap mengalir pahala itu walaupun kita sudah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya illa min salata, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah,
sedekah jariah, ya. Sedekah yang kita berikan kepada pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan tempat-tempat yang itu terus digunakan demi kemaslahatan umat. Ya. Al ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ya anak-anak itu bisanya Al-Fatihah itu dari orang lain. Kalau bisa dari diri kita sebagai orang tua. Sebab apa? Setiap rakaat Al-Fatihah senantiasa dibaca. Sebab ketika satu rakaat di situ tidak dibaca Al-Fatihah, maka kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Loh, berarti kapan ngonangi ruku ora Fatihah, berarti ora dianggap sak rakaat. Itu ada kekhususan sendiri. Man adraka ruku faqad adraka rakaah. Barang siapa yang mendapati makmum itu imamnya ruku dan kemudian dia ikut ruku, mendapati ruku, sungguh dia dapat satu rakaat. Itu pentingnya ilmu. Jadi jangan dipahami kapan jarine Pak Ustadz kayak kapan orang maca Fatihah berarti orang dapat satu rakaat. Nah, itu perlu dipahami. Nah, insya Allah anak Kalimalang ini masya Allah ya, doh mondok sedaya terus dados ustadz. Nah, insya Allah ilmunya bermanfaat. Huruf lam satu huruf, mim satu huruf. Kata Nabi, la aqulu alif lam harfun walakin alif harfun ya. Kemudian lam harfun, mim harfun. Dan satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan dilibatkan menjadi 10 kali lipat. Berarti kalau yang dibaca Al-Baqarah sudah berapa kebaikan yang akan didapatkan. Dan sudah berapa kebaikan yang akan didapatkan orang-orang yang membiayai anak itu untuk belajar. Makanya sekali lagi bahwa ini penting. Nah, sebagai orang tua kalau bisa Al-Fatihah itu, anak itu bisa Al-Fatihah dari diri kita sebagai orang tua. Jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka. Loh, apa ono wong tua durhaka? Ada. Jadi yang namanya durhaka itu tidak dari anak saja yang durhaka kepada orang tua. Orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Saya jadi teringat dengan kisah yang terjadi pada saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki tua lapor kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, anak saya begini durhaka kepada saya. Akhirnya anaknya dipanggil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kamu durhaka ya kepada orang tuamu? Maka pemuda itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan katakan saya durhaka kepada orang tua. Sekarang saya bertanya, adakah orang tua itu durhaka? Amirul Mukminin menjawab, orang tua itu bisa durhaka apabila tidak menjalankan kewajibannya. Yang pertama, tidak memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, tidak memberikan nama dengan nama yang baik. Dan yang ketiga, tidak mengajarkan Al-Quran. Mendengar penjelasan daripada Amirul Mukminin, pemuda tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang tua saya tidak melaksanakan 3 perkara tersebut. Dia membeli budak yang hitam, yang jelek, orayu, dibeli dengan 3 dirham, kemudian malam harinya digauli, kemudian hamil dan lahirlah saya. Lalu bapak saya memberi nama dengan nama Ju'al. Ju'al itu pemakan hewan, pemakan kotoran. Dan yang ketiga, orang tua saya tidak pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemuda tadi, Amirul Mukminin
kemudian marah kepada bapaknya. Wahai fulan, sesungguhnya sebelum anakmu durhaka, kamu sudah durhaka dulu kepada anakmu. Nah ini, maka ini Mas Muafiq ini harus betul-betul ingat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tentunya bagaimana menjadi orang tua yang baik, memilih seorang istri, karena yang namanya istri itu sangat penting. Ya. Kalau istrinya solehah, masya Allah, ya, dipandang menyenangkan. Makanya Mbak Rizka, jenengan sudah menjadi seorang istri, jadilah istri yang solehah. Karena apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solehah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Bagaimana wanita solehah itu? Ya, kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah selalu taat, ya, dijalui ya nurut, ya apa ya nurut. Orang nang kapan duit sithik gremeng. Ya, di sithik gremeng, ayo Dik, ayo ngandi. Jane wong wedok niku sing sae niku napa? Ya, harus berhias dengan perhiasan, jenenge perhiasan. Wanita itu kan perhiasan. Maka ketika suami sudah bekerja di luar sana, banting tulangnya dibanting-banting. Mikir bicaranya oleh duit. Ketika pulang, hendaknya seorang istri yang solehah berdandan dengan dandan yang sangat istimewa. Aja waktu kemantenan tok dandane. Pakaiane sing kira-kira ketok sithik. Jadi kemudian menjadikan suaminya itu yang tadinya capek luar biasa jadi mari. Kira-kira sampean nih bapak-bapak dari luar kemudian capek lalu disambut istrinya dengan dandanan yang luar biasa, senyumannya menggoda, kemudian ditanya mau saya dulu apa makan dulu, kira-kira jenengan dikono ngono seneng napa mboten Pak? Wis tuwa. Ya iku sing wis tuwa. Lah sing nom-nom itu penting. Maka istri yang solehah itulah yang harus dipilih, dan mudah-mudahan Mas Wafik tidak salah pilih Mbak Rizka karena solehah. Ya. Sebab apa kata Nabi, mar'atun solehah tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika. Wanita yang solehah itu adalah wanita yang akan membantu dirimu dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak hanya urusan dunia saja. Wanita solehah itu tidak mengingatkan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Makanya kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh itu, masya Allah, kata Hasan Al-Basri, ikhwanuna ahabbu ilayya min ahlina. Saudara-saudara yang soleh, yang baik, itu lebih saya cintai daripada keluarga kami. Dimana? Kenapa? Ikhwanana, ya, yudzakiruna al-akhirah. Saudara-saudara kami itu mengingatkan akhirat. Wa ahluna yudzakiruna dunya. Sementara keluarga kami mengingatkan dunia. Itu kalau tidak istri solehah. Tetapi kalau istri solehah, kata Nabi, mar'ah solehah tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika. Itu. Kalau istri solehah itu
mengingat membantu untuk urusan dunia dan juga akhirat. Sehingga Nabi mengatakan bahwa wanita yang seperti itu adalah sebaik-baik simpanan. Maka insya Allah Mbak Rizka ini seperti itu. Allahumma Amin. amin. Yang sedaya niki gak sekedhik mawon dalile sing medal. Nggih. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, saya menegaskan kembali saja ya kepada saudara Wafik. Jadi Anda sebagai seorang suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Jangan dijadikan eksperimen, main coba-coba. Nikah itu jangan dijadikan eksperimen. Sing kapan enak lanjut, kapan gak enak ganti maneh. Wah, naudzubillah. Ya. Kalau niatnya dari awal ingin mencari ridha Allah, insya Allah sing jenenge golek ridha Allah itu ora gampang. Sehingga dia memahami ketika mencari ridha Allah dalam pernikahan itu, masya Allah, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, yakin bahwa pasti ada jalan keluar. Apalagi itu dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti ya, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Nah itu kalau atas dasar takwa, Pak, insya Allah. Apalagi ini dalam rangka untuk beribadah, dan ibadah nikah itu adalah ibadah yang sangat panjang sekali. Di situ diperlukan kesabaran, di situ diperlukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan harus sabar? Ketika diuji dengan suatu problem. Kapan harus syukur? Ketika Allah memberikan rezeki yang melimpah, yang itu adalah fasilitas dunia. Kita doakan mudah-mudahan saudara Muhammad Wafik dan juga saudari Rizka yang sudah melaksanakan ibadah berupa akad nikah yang dalam Islam disebut misakun ghalidhah, perjanjian yang kokoh ini, dimudahkan di dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.